Suatu hari, tanpa pernah kuduga, sebuah pesan dari Bu Najwa tiba-tiba muncul di ponselku. Bagai angin yang datang membawa rahasia, meruntuhkan rutinitasku yang tenang. Dengan cepat, aku membaca pesannya yang sederhana namun menimbulkan tanda tanya besar di hatiku. Han, bisa datang ke rumah sekarang. Ada yang ingin ibu bicarakan. Pesan itu membuatku terdiam sejenak, menduga-duga apa maksud di balik ajakannya. Pikiranku mulai berputar, akan tetapi tanpa perlu berpikir panjang aku segera datang ke rumah Bu Najwa. Sesampainya di rumah Bu Najwa, aku segera menghampiri beliau. Ada apa, Bu? Kenapa tiba-tiba menyuruh ke rumah? Tanyaku. Kamu lagi nggak ada urusan di luar, kan? Jawabnya dengan cepat. Enggak, Bu. Lagi santai aja nih, jawabku, semakin penasaran. Kalau begitu, tinggal di rumah saja ya. Ibu ada acara sama teman-teman nanti sore, pulangnya mungkin agak malam. Oh, baik, Bu. Kalau begitu, aku di rumah saja, jawabku. Iya udah kalau begitu, Ibu mau mandi dulu ya, ucap Bu Najwa sambil tangannya memegang handuk. Baik, Bu. Di situ ku coba menenangkan pikiranku ini. Mungkin memang tidak ada yang penting, ucapku dalam hati. Tapi tetap saja ada perasaan ganjil. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Setelah beberapa saat, tiba-tiba suara Bu Najwa memanggil dari arah kamar mandi. Raihan, Raihan, terdengar suaranya yang sedikit tergesa-gesa. Iya, Bu, ada apa? Sahutku cepat. Tolong ambilkan sampo di dapur. Ibu tadi lupa bawa, teriaknya dari dalam kamar mandi. Baik, Bu, saya ambilkan. Aku segera menuju dapur, mencari sampo yang dimaksud, lalu kembali menuju pintu kamar mandi. Saat sampai, aku mengetuk pelan. Tok tok tok, ini samponya, Bu. Iya, taruh saja di bawah pintu Raihan, sahutnya. Namun, saat aku hendak berbalik, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka lebar. Aku terdiam, terkejut bukan main. Di depan mataku, Bu Najwa berdiri tanpa mengenakan apa-apa, tubuhnya yang basah dari air mandi langsung terlihat. Aku membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Anton, kenapa kamu lihat ke sini? Bu Najwa tampak kaget, tapi tidak berteriak marah. Maaf, Bu. Saya kira ibu sudah memakai handuk. Maaf ya, Bu, saya tidak sengaja. Bu Najwa menatapku sesaat, seolah menimbang-nimbang situasinya, lalu berkata pelan, sudah, tidak apa-apa. Ibu lanjutin mandi dulu ya. Dengan cepat aku berpaling, mencoba menenangkan debar jantung yang tiba-tiba berdetak cepat. Apa yang baru saja terjadi? Pikirku sambil duduk di ruang tamu. Perasaan campur aduk menyelimuti pikiranku. Momen tadi seperti sebuah kejadian aneh yang sulit dijelaskan, namun juga tak bisa aku lupakan begitu saja. Beberapa menit kemudian, Bu Najwa selesai mandi dan keluar dengan pakaian bersih. Rambutnya yang masih basah digelung ke atas, dan dia duduk di sebelahku, tampak tenang. Hei Raihan, beliau memulai obrolan dengan suara pelan namun lembut, tadi kamu lihat ibu, kan? Iya, Bu. Saya benar-benar minta maaf, tadi tidak sengaja, jawabku, mencoba menyelesaikan perasaan bersalahku. Tidak apa-apa, Raihan. Jujur saja, ibu tidak merasa marah, hanya sedikit kaget saja, katanya sambil tersenyum tipis. Aku tersenyum canggung. Saya benar-benar tidak bermaksud, Bu. Tidak apa-apa, tapi ibu mau tanya sesuatu, boleh? Ucap Bu Najwa. Tentu, Bu. Apa yang mau ibu tanyakan? Tanyaku heran. Bu Najwa tampak ragu sejenak sebelum akhirnya bicara. Menurut kamu, ibu masih terlihat menarik enggak? Aku terdiam mendengar pertanyaan itu. Gimana ya? Ibu ini masih cantik kok, Bu. Masih terlihat muda juga, jawabku sejujurnya. Bu Najwa tersenyum mendengar jawabanku, lalu berkata, terima kasih, Han. Soalnya ibu mau ketemu seseorang nanti sore, pengusaha kaya yang ibu ceritakan.
Ibu ingin tampil maksimal buat dia. Oh, jadi ibu serius sama dia? Tanyaku, sedikit penasaran. Iya, Raihan, ibu serius. Dia orang baik dan sangat mapan. Kalau semuanya berjalan lancar, mungkin ibu akan menikah dengan dia, ucapnya sambil menatapku penuh harap. Wah, saya doakan yang terbaik buat ibu. Semoga semuanya lancar, kataku tulus. Terima kasih, Raihan. Kamu memang baik, katanya sambil tersenyum hangat. Setelah itu, Bu Najwa kembali ke kamar untuk bersiap-siap. Aku duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, tapi pikiranku masih melayang-layang. Momen tadi di kamar mandi tak bisa hilang dari benakku. Apalagi sekarang mengetahui bahwa Bu Najwa sedang serius menjalin hubungan dengan orang lain. Rasanya ada sesuatu yang berubah, tapi aku tak bisa mendefinisikannya. Tak lama kemudian, Bu Najwa keluar dari kamarnya dengan penampilan yang sangat memukau. Wajahnya dipoles dengan riasan ringan, rambutnya ditata rapi, dan pakaiannya membuatnya terlihat jauh lebih muda. Jujur saja, aku terpana melihatnya. Raihan, ibu berangkat dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, nanti ibu pulang, katanya dengan senyum percaya diri. Iya, Bu, hati-hati di jalan. Bu Najwa kemudian berangkat, meninggalkan wangi parfumnya yang masih tercium di ruang tamu. Aku kembali duduk dan melanjutkan menonton TV, tapi entah kenapa, pikiranku tak bisa lepas dari bayangan Bu Najwa dan kejadian tadi. Beberapa jam berlalu, dan hari mulai gelap. Sekitar pukul 8 malam, tiba-tiba Bu Najwa pulang lebih cepat dari yang dia katakan. Wajahnya masam, terlihat sangat kesal. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berjalan masuk ke kamarnya. Aku kebingungan. Ibu kenapa? Bukannya tadi bilang pulang malam? Batinku. Aku memberanikan diri untuk bertanya setelah beberapa saat. Ibu, ada apa? Kenapa terlihat kesal? Awalnya Bu Najwa hanya diam sambil duduk di tempat tidur, lalu perlahan-lahan berkata, gagal, Raihan. Gagal? Maksud ibu gagal apa? Tanyaku heran. Ibu sudah ketemu dia. Tadinya ibu pikir semuanya akan berjalan lancar, tapi ternyata dia berubah pikiran. Tiba-tiba dia dapat telepon dari seseorang dan setelah itu dia menyuruh ibu pulang. Dia bilang ibu tidak boleh ketemu dia lagi, ucapnya dengan suara pelan, nyaris berbisik, penuh kekecewaan. Aku menatap Bu Najwa, melihat kesedihan yang mendalam di wajahnya. Aku mencoba menghiburnya. Bu, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin dia memang bukan yang terbaik untuk ibu. Masih ada banyak kesempatan lain. Bu Najwa menunduk, lalu berkata dengan suara yang semakin pelan. Ibu sebenarnya merasa sangat kesepian, Raihan. Ibu sudah lama sendiri, dan rasanya ibu butuh seseorang di hidup ibu. Ibu, jangan sedih. Saya yakin ada orang yang lebih baik untuk ibu di luar sana. Namun, malam itu menjadi lebih dari sekadar obrolan ringan. Kegagalan pertemuan itu justru mendekatkan kami. Dalam percakapan yang mengalir tanpa hambatan, tiba-tiba, semua perasaan tak terduga mulai muncul. Momen-momen yang tak pernah kupikirkan sebelumnya, tiba-tiba terasa begitu dekat. Semuanya bermula dari situ, kami berdua memulai permainan saat itu juga. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, dengan perasaan yang campur aduk, kami berdua sadar bahwa kami telah melewati batasan yang tidak pernah kami duga. Setelah permainan itu selesai, kami lantas duduk di sofa. Keheningan yang sebelumnya menegangkan kini berubah menjadi suasana yang damai. Bu Najwa menatapku dengan senyum lembut di wajahnya. Matanya berkilau seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Raihan, ucapnya perlahan. Aku tidak pernah menyangka akan merasa sebahagia ini. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang memenuhi hatiku. Aku juga, Bu. Rasanya semua ini terjadi begitu alami. Bu Najwa menarik napas dalam, lalu berkata, aku merasa lega. Seolah
Beban yang selama ini kupikul hilang begitu saja. Kamu membuatku merasa dihargai, Raihan. Aku mengangguk pelan. Yang penting, ibu bahagia. Itu saja yang aku inginkan. Dia menggenggam tanganku erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Terima kasih, Raihan. Aku bersyukur kamu ada di sini. Bersamamu, aku merasa ada seseorang yang peduli dan selalu siap di sisiku. Selalu, Bu, jawabku. Aku akan selalu ada buat ibu. Bulia tersenyum lagi, lebih lebar kali ini. Hari ini adalah awal yang baru. Aku harap, apa yang kita mulai ini akan membawa kebahagiaan bagi kita berdua. Setuju, Bu, kataku sambil memeluknya erat. Kita akan jalani semuanya dengan baik, bersama-sama. Malam itu, tidak ada lagi kegelisahan, hanya kebahagiaan yang tulus dan rasa syukur karena kami telah menemukan kenyamanan dan keintiman dalam kebersamaan. Akhirnya, aku dan Bu Najwa memutuskan untuk menikah, menyatukan hati dan hidup kami. Kami tak ingin hubungan ini melangkah di jalan yang salah, maka pernikahan menjadi jawabannya. Dalam ikatan yang sah, kami menjalani hari-hari bersama, penuh cinta dan kebahagiaan, seperti aliran sungai yang tenang menuju lautan impian.